peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan. Hei, kalian, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya suara kita didengar dalam negara ini? Nah, ada sebuah lembaga keren yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mereka ini kayak wakil kita yang tugasnya bikin aturan, ngatur anggaran, bahkan ngawasin pemerintah. Yuk, kita bahas lebih lanjut gimana lembaga ini bekerja. Kedudukan lembaga perwakilan kayak DPR di Indonesia tuh penting banget loh. Mereka tuh yang jadi jembatan antara kita, rakyat, sama pemerintah. Nah, ada beberapa hal penting nih tentang peran mereka. 1. Suara rakyat. Disinilah suara kita didengar. Anggota DPR tuh dipilih langsung sama kita lewat pemilu. Jadi mereka tuh kayak wakil kita buat menyampaikan apa yang kita butuhkan dan inginkan. 2. Bikin aturan. Salah satu kerjaan utama mereka tuh bikin undang-undang. Jadi aturan yang ngatur hidup kita sehari-hari itu dibahas sama mereka. 3. Ngawasin pemerintah. Mereka juga bertugas ngawasin kerja pemerintah nih. Jadi kalau ada kebijakan yang nggak sesuai atau malah merugikan rakyat, mereka yang bakal angkat suara. 4. Ngatur duit negara. DPR juga ngebahas dan nentuin anggaran negara. Duit negara mau dipakai buat apa aja, mereka yang setujuin dan ngawasin penggunaannya. Hak dan kewajiban anggota lembaga perwakilan anggota DPR punya hak dan kewajiban juga loh. Ini supaya kerjaan mereka makin maksimal dan bertanggung jawab. Hak-hak mereka diantara 1. Hak tanya jawab, interpelasi. Mereka boleh banget nanya ke pemerintah soal kebijakan yang penting dan strategis. 2. Hak investigasi, angket. Kalau ada kebijakan yang mencurigakan atau merugikan rakyat, mereka punya hak buat nyelidikin. Hak berpendapat. Ketiga, mereka bebas ngomongin isu-isu yang penting buat rakyat dan negara. 4. Hak imunitas. Mereka nggak bisa dituntut soal pendapat atau tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugas, asal nggak melanggar hukum pidana. Mereka mempunyai kewajiban di antaranya dengerin dan nyampein aspirasi rakyat. Mereka harus jadi corong suara rakyat yang mereka wakilin, jaga etika dan moral. Jangan sampai kelakuan mereka bikin citra lembaga jelek, ya. Hadir dan aktif di sidang, wajib hadir di sidang dan ikut ngebahas serta nentuin keputusan. Patuh sama aturan. Semua yang mereka lakukan harus sesuai sama undang-undang yang berlaku. Alat-alat pendukung lembaga perwakilan. Supaya kerja mereka lancar, lembaga ini punya alat-alat pendukung. 1. Pimpinan yang ngatur jalannya sidang dan mewakili lembaga kalau ada urusan sama pihak luar. 2. Komisi. Kelompok kecil yang bahas isu tertentu, misalnya soal pendidikan, kesehatan, atau keuangan. 3. Badan musyawarah. Mereka yang bikin jadwal dan agenda sidang termasuk bahas isu-isu besar. 4. Badan anggaran. Khusus ngebahas dan nyetujui anggaran negara. 5. Badan legislasi. Tugasnya bikin dan ngebahas rancangan undang-undang. 6. Mahkamah Kehormatan Dewan. Buat ngingetin anggota DPR kalau ada yang kelakuannya udah kelewat batas. Teman-teman selanjutnya yaitu macam-macam lembaga perwakilan. Di sini kalian pernah dengar tentang lembaga perwakilan di Indonesia? Nah, di video ini aku bakal jelasin macam-macam lembaga perwakilan dan apa saja tugasnya. Pertama, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini adalah lembaga tertinggi dalam sistem perwakilan. Anggotanya gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, salah satu tugas utamanya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. Kalau ada kasus luar biasa, seperti presiden yang harus diberhentikan, MPR juga yang berwenang memutuskannya. Selanjutnya, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini adalah lembaga perwakilan utama rakyat di Indonesia. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, tugas utama DPR itu ada 3, yaitu membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyusun anggaran negara. Jadi, kalau ada undang-undang baru atau revisi undang-undang, itu adalah hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Selain Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Bedanya, kalau DPR mewakili seluruh rakyat, DPD ini khusus mewakili daerah. Anggotanya berasal dari setiap provinsi dan juga dipilih lewat pemilu. Tugasnya lebih ke memberi pertimbangan soal kebijakan daerah,
terutama dalam hal otonomi daerah dan anggaran untuk daerah, ukuran dan komposisi parlemen. Jadi gini, parlemen itu kan tempat para wakil rakyat duduk dan bikin keputusan buat negara. Nah, ukuran parlemen itu maksudnya jumlah anggota yang ada di dalamnya. Sedangkan komposisi parlemen itu tentang gimana cara pembagian kursi di parlemen. Di banyak negara, ada yang pakai yang namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Jadi, ada batasan minimum suara yang harus didapetin sama partai, biar mereka bisa dapat kursi di parlemen. Tujuan dari ini sih, biar nggak ada banyak banget partai kecil yang bikin kerja di parlemen jadi susah. Berikutnya, kita bahas soal sistem pemilihan legislatif. Nah, ada dua sistem nih yang sering dipakai, yaitu sistem organis dan sistem mekanis. Di sistem organis, pemilih tuh langsung milih calon legislatifnya. Jadi, kita nggak cuma pilih partai, tapi juga orangnya. Sistem ini lebih fokus ke siapa yang kita pilih secara pribadi. Tapi kalau di sistem mekanis, pemilih cuma pilih partainya aja, bukan orangnya. Nah, nanti partai yang bakal tentuin siapa aja yang jadi wakil mereka di parlemen. Sistem ini lebih fokus ke kekuatan partainya. Sistem distrik kalian harus tahu kalau dalam pemilu ada berbagai sistem yang digunakan buat memilih wakil rakyat. Nah, salah satunya adalah sistem distrik. Sistem ini membagi suatu wilayah jadi beberapa distrik pemilihan. Tiap distrik hanya memilih satu wakil untuk duduk di parlemen. Jadi, yang dapat suara terbanyak di distrik itu langsung menang. Contoh, misalnya di suatu distrik ada 3 calon. Calon A 40% suara, calon B 35% suara. Calon C, 25% suara. Nah, karena calon A dapat suara paling banyak, dia yang menang dan jadi wakil distrik tersebut. Sistem ini sering dipakai di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kelebihannya, wakil rakyat jadi lebih dekat sama pemilihnya. Tapi, kelemahannya, suara minoritas seringkali nggak terwakili. Sistem mayoritas pluralitas sistem ini sering disebut juga first past the post, FPTP. Intinya, siapa yang dapat suara terbanyak, dialah pemenangnya, tanpa harus lebih dari 50% suara. Ada 2 jenis utama. 1. Sistem pluralitas. Pemenang adalah yang dapat suara terbanyak, meskipun kurang dari 50%. Misalnya, A 45%, B 30%, C 25%, A menang, meskipun belum sampai 50%. 2. Sistem mayoritas, pemenang harus dapat lebih dari 50%. Kalau nggak ada yang mencapai itu di putaran pertama, akan ada putaran kedua. Sistem ini bikin pemilihan lebih cepat dan sederhana, tapi sering dianggap kurang mewakili semua kelompok masyarakat. Sistem representasi proporsional. Kalau tadi pemenangnya hanya 1, di sistem representasi proporsional, jumlah kursi yang didapat partai politik sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Misalnya, ada 100 kursi yang diperebutkan dan hasil pemilu seperti ini. Partai A 40% suara dapat 40 kursi. Partai B 35% suara dapat 35 kursi. Partai C 25% suara dapat 25 kursi. Sistem ini lebih adil karena suara rakyat lebih terwakili. Biasanya dipakai di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda. Tapi, karena banyak partai yang menang, seringkali pemerintah harus berkoalisi supaya bisa berjalan dengan stabil. Sistem semi-proporsional, yang pertama ada single non-transferable vote, SNTV, kedua sistem paralel, ketiga limited vote. Bayangin gini, ada satu distrik atau wilayah yang punya beberapa kursi buat diisi. Jadi, nggak cuma satu orang yang terpilih, tapi bisa 2, 3, atau bahkan lebih. Nah, di sistem ini, pemilih cuma punya 1 suara untuk memilih kandidat favorit mereka. Ada 3 cara utama di sistem semi-proporsional. 1. Single non-transferable vote, SNTV. Di sini, setiap orang milih 1 kandidat aja. Kandidat-kandidat yang dapat suara terbanyak bakal mengisi kursi yang tersedia. Jadi, partai kecil pun punya peluang buat dapat kursi karena kursinya banyak. 2. Sistem paralel. Kalau ini, pemilu dilakukan dengan 2 metode sekaligus. Sebagian pakai sistem mayoritas, kayak
siapa dapat suara terbanyak menang, sebagian lagi pakai sistem proporsional. Kursi dibagi sesuai jumlah suara partai, tapi hasilnya dihitung terpisah, nggak ada kompensasi kalau hasilnya nggak adil. 3. Sistem limited vote. Di sistem limited vote, pemilih dikasih lebih dari satu suara, tapi jumlah suara yang mereka bisa pilih lebih sedikit dibanding jumlah kursi yang tersedia. Misalnya, ada 5 kursi yang diperebutkan di suatu daerah, tapi tiap pemilih cuma boleh pilih 2 atau 3 kandidat aja. Jadi, nggak bisa milih sebanyak kursi yang ada. Kenapa ini penting? Karena sistem ini bikin partai besar agak kesulitan buat menangin semua kursi, jadi partai kecil atau independen punya peluang lebih gede buat dapetin kursi. Makanya sistem ini sering dipakai buat mencegah satu kelompok atau partai ngedominasi semua kursi di suatu daerah. Intinya, sistem ini bikin hasil pemilu lebih beragam, tapi nggak seproporsional sistem proporsional murni. Jadi ada keseimbangan antara partai besar dan kecil. Karena sistem ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, banyak negara milih buat nyampurin dua-duanya. Nah, ada beberapa cara sistem campuran ini dipakai. 1. Sistem parit paralel system. Ini kayak 2 jalur pemilihan yang jalan sendiri-sendiri. Separuh kursi dipilih pakai sistem distrik, separuh lagi pakai sistem proporsional. Simple dan cepat tapi kurang fleksibel. 2. Sistem MMP, Mixed Member Proportional. Nah, kalau ini lebih adil. Hasil dari sistem distrik bisa disesuaikan, biar proporsinya tetap sesuai sama suara yang masuk. Jadi nggak ada partai yang menang terlalu besar tanpa dukungan suara yang cukup. 3. Sistem suara tambahan, supplementary vote. Ini cocok buat pemilihan satu orang pemimpin, kayak wali kota. Kita bisa milih 2 kandidat. Kalau pilihan pertama nggak menang mutlak, suara cadangan dari pemilih lainnya dihitung buat nentuin siapa yang bakal menang. Jadi, sistem campuran ini tuh ibarat kombinasi terbaik dari 2 dunia. Negara-negara kayak Jerman, Jepang, dan Selandia baru pakai sistem ini biar pemilu lebih adil dan efektif. Wow, seru banget kan belajar tentang lembaga perwakilan dan sistem pemilu. Jadi, sekarang kita tahu kalau suara kita itu penting banget dalam menentukan masa depan negara, dari DPR, DPD, sampai sistem pemilu yang dipakai, semuanya punya peran besar dalam demokrasi. Nah, buat kita sebagai warga negara, jangan cuma diam aja, ikut pemilu, kritis sama kebijakan, dan jangan takut buat bersuara. Karena tanpa partisipasi kita, sistem ini nggak akan berjalan dengan baik. Oke, segitu dulu penjelasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Salam demokrasi!